Apa sih pengertian dari teknologi komunikasi dan informasi? Yaitu proses pertukaran informasi, kata ataupun tanda yang memiliki arti atau makna dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan alat yang bisa digunakan tuh lukisan gua, koran, televisi. Pada zaman purba, teknologi berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk berinteraksi serta berkomunikasi. Berikut adalah beberapa cara manusia pada zaman purba untuk berkomunikasi. Bentuk komunikasi paling awal adalah bahasa lisan. Manusia purba pada saat itu menggunakan gerakan tubuh serta suara untuk melakukan komunikasi serta berinteraksi. Mereka melakukannya seperti dengan panggilan, teriakan, serta bahasa isyarat untuk melakukan komunikasi sederhana. Tulisan luar itu adalah coretan yang terdapat pada detik pendidikan atau bentuk yang buah pada zaman prasejarah. Ikan ini ditemukan pada masa Paleolitikum atau sekitar 10 sampai 40.000 tahun yang lalu. Tema atau gambaran yang paling umum dalam lukisan luar adalah hewan-hewan liar yang besar seperti kerusa, bison, babi hutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada isyarat asap dan AC. Suku kuno selalu menggunakan asap atau api untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Asap dapat digunakan untuk mengirimkan berita penting kepada wilayah yang berada di posisinya lebih jauh. Selanjutnya ada alat musik dari zaman purba. Biasanya alat-alat musik dari zaman purba itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, tulang hewan, kulit hewan, dan tanduk hewan. Contohnya ada trompet. Ya, trompet ini biasanya terbuat dari cula badak yang dilubangi untuk menjadi sebuah trompet itu. Biasanya fungsi dari trompet ini untuk mengumpulkan kelompok-kelompok suku mereka gitu. Selanjutnya ada drum yang biasanya terbuat dari kulit hewan yang dilebarkan untuk menghasilkan suara yang besar. Biasanya drum ini digunakan untuk memperingati jikalau ada serangan-serangan atau ancaman dari luar wilayah mereka. Selanjutnya ada kepemimpinan lisan dan juru bicara. Sebelum ada tulisan, banyak kebudayaan yang mengandalkan pimpinan atau juru bicara untuk menyampaikan pesan atau berperan kepada masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengingat dan menyampaikan cerita hukum atau tradisi. Selanjutnya ada penat atau puipu. Beberapa peradaban menggunakan simbol sebagai komunikasi, di mana simbol-simbol digunakan untuk mencatat informasi penting termasuk data perdagangan. Selanjutnya ada piktogram, adalah sejenis bagan dan grafis yang menggunakan ikon dan gambar untuk merepresentasikan isikan data. Dikenal juga sebagai piktograf, diagram ikon, diagram gambar, dan diagram unit. Selanjutnya ada simbol diagram, adalah simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf. Para ahli berpendapat bahwa ideografi ini telah dipakai sejak zaman purba di daratan Eropa dan tetap menjadi bagian dari budaya Malaysia lebih dari 300 tahun. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini sekarang sudah berkembang loh. Di antaranya ada telepon. Telepon ini menjadi sangat populer karena dapat membantu kamu untuk berkomunikasi dengan orang di luar kota tanpa harus bertemu secara langsung. Dan telepon ini juga menjadi cikal bakal dari munculnya telepon genggam atau yang sering disebut dengan smartphone. Nah, kedua ini adalah smartphone. Smartphone adalah versi lebih modern dari telepon. Keduanya memiliki fungsi yang kurang lebih sama, tapi smartphone memiliki fitur-fitur yang jauh lebih canggih di antaranya. Memiliki layar sentuh, dapat terhubung dengan internet, dapat bermain game, dan memiliki kualitas kamera yang lebih baik, dan juga fitur-fitur canggih lainnya. Nah, yang ketiga ini yaitu koran. Koran termasuk alat komunikasi modern yang biasanya dicetak pada sebuah kertas. Koran ini biasanya berisi berita-berita terkini tentang berbagai topik. Selain membaca berita, kamu juga bisa membaca kartun, mengerjakan PTS atau teka-teki sila, dan juga berbagai hiburan lainnya. Selanjutnya ada televisi. Televisi bisa kamu gunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat, sehingga tergolong dalam alat komunikasi modern. Televisi juga dapat menyampaikan informasi secara massal.
Selanjutnya adalah komputer. Komputer dapat mengelola data dan cukup penting dalam alat komunikasi modern. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, komputer juga dapat menyimpan data dan berbagai dokumen penting dalam bentuk ketikan ataupun video. Selanjutnya ada jaringan internet. Jaringan internet mempermudah para manusia untuk mengakses ke berbagai informasi, komunikasi, dan juga berbagai hiburan. Lalu juga jaringan internet mempermudah para manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan juga jaringan internet sekarang mempermudah kita untuk mengakses berbagai macam situs seperti artikel, tips and trik, berita, TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, tadi kita udah bahas kan beberapa macam alat komunikasi yang ada di era sekarang, alias di era modern. Nah, kalian perlu tahu nih bahwa apa-apa itu punya berbagai macam keunggulan. Nah, untuk keunggulannya yang pertama itu memiliki konektivitas yang lebih baik. Misalnya, yang pertama itu kita sekarang bisa lebih mudah untuk mengirim pesan kepada orang lain. Dan juga kita lebih mudah untuk menelpon orang lain tanpa perlu menggunakan koin. Lalu yang kedua itu adalah memiliki jangkauan yang sangat luas. Bahkan di era sekarang ini, kita bisa namanya berkomunikasi dengan orang lain yang gimana orang tersebut ada di luar negeri. Kita bisa video call, bisa kirim pesan, dan lain-lain. Itulah keunggulan-keunggulan yang ada pada alat komunikasi era modern zaman sekarang. Teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki dampak positif. Di antaranya itu, yang pertama, memunculkan metode pembelajaran baru. Untuk yang kedua ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran sosial, seperti adanya media sosial. Untuk yang ketiga ini adalah bisa memudahkan akses informasi. Salah satunya adalah aplikasi Google. Untuk yang keempat ini adalah meningkatkan efisiensi bisnis dan ekonomi. Seperti contohnya adalah aplikasi Tokopedia dan Shopee. Yang pertama, ada maraknya cyberbullying. Yang kedua, tersebarnya informasi yang salah. Hoax itu sangat berbahaya karena sangat menyesatkan. Yang ketiga, ada kecanduan pada internet dan game. Yang keempat ada kurangnya aktivitas sosial dan aktivitas fisik.